Halo semua, perkenalkan nama saya Ridwan Besagala dengan NIM 2022-11038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ide bisnis technopreneurship saya. Untuk ide bisnis technopreneurship yang saya ambil adalah 3D printing yang merupakan memiliki hubungan yang cukup baik dengan technopreneurship. Technopreneurship adalah inovasi dan kewirausahaan yang memanfaatkan teknologi. Salah satu contohnya adalah teknologi 3D printing. 3D printing memungkinkan pembuatan objek 3 dimensi dengan berbagai bahan, membuka peluang bisnis yang menarik. Kemudian, selanjutnya terdapat peluang bisnis dengan teknologi 3D printing. Terdapat 4 hal, yaitu kustomisasi produk, teknologi 3D printing yang memungkinkan produksi barang yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, prototipe cepat, yaitu proses uji coba produk baru yang dapat dilakukan lebih cepat dan efisien terhadap 3D printing. Kemudian produksi yang singkat, yang dimana produksi barang dapat dilakukan dengan cepat dan fleksibel sesuai dengan permintaan. Kemudian terdapat pengurangan biaya. Pada teknologi printing terdapat pengurangan biaya yang dimana dapat mengurangi biaya produksi dan distribusi. Oke, selanjutnya terdapat proses kerja teknologi 3D printing. Yang pertama adalah desain digital. Desain digital ini merupakan sebuah proses yang dimulainya dengan membuat model 3D terlebih dahulu menggunakan perangkat lunak desain. Kemudian untuk proses yang kedua adalah proses pencetakan, yang dimana pada proses pencetakan terdapat model digital yang sudah didesain tadi, kemudian dikirim ke printer 3D yang akan membangun objek lapisan demi lapisan hingga bentuk 3 dimensi. Kemudian terdapat pasca proses, yang dimana setelah pencetakan, objek mungkin memerlukan beberapa proses akhir seperti penghalusan. Kemudian kita akan langsung ke next slide. Terdapat kelebihan pada teknologi 3D printing. Yang pertama, fleksibilitas, yang kedua, efisiensi biaya, dan yang kemudian inovasi. Yang pertama, fleksibilitas, yaitu teknologi 3D printing yang memungkinkan desain dan produksi yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi biaya, yang dimana pada efisiensi biaya ini terdapat biaya produksi yang dapat dikurangi karena tidak memerlukan alat khusus atau cetakan mahal. Kemudian yang ketiga, inovasi, yang dimana pada inovasi teknologi 3D printing mendorong inovasi dan kreativitas dalam desain dan produk. Nah, jadi kelebihan teknologi 3D printing ini terdapat 3, yaitu fleksibilitas, efisiensi biaya, dan inovasi tersendiri. Kemudian kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian terdapat contoh hasil atau produk dari 3D printing. Yang pertama, perhiasan 3D, yang dimana pada teknologi 3D printing ini kita dapat memungkinkan sebuah pembuatan perhiasan yang unik dan disesuaikan. Kemudian terdapat implan medis, yang merupakan sebuah alat medis yang dapat dikaitkan seperti prostesis dan implan yang dapat dibuat dengan 3D printing. Kemudian miniatur arsitektur. Nah, ini tuh paling banyak digunakan dalam bidang pembangunan sebuah sekolahan maupun sebuah perusahaan atau kampus dan lain-lain. Yaitu miniatur arsitektur, yang merupakan teknologi 3D printing yang memungkinkan pembuatan model arsitektur yang detail dan presisi. Jadi dengan adanya 3D printing ini dapat mengurangi kesalahan-kesalahan perhitungan, kesalahan-kesalahan desain dalam pembuatan miniatur arsitektur. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Terdapat potensi dasar teknologi 3D printing. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan industri. Pada 3D printing terdapat pasar tersendiri, yaitu ketika pasar 3D printing tumbuh pesat setiap tahun, maka hasil dari 3D printing ini dapat mencapai miliaran dolar. Kemudian aplikasi yang beragam dalam teknologi 3D printing dapat diaplikasikan di berbagai sektor dan manufaktur dari manufaktur hingga kesehatan. Kemudian terdapat adopsi konsumen, yang dimana semakin banyak konsumen yang mengadopsi teknologi 3D printing untuk kebutuhan pribadi, maka semakin banyak keuntungan yang kita dapatkan. Kemudian untuk slide selanjutnya, untuk dapat mengembangkan 3D printing, maka diperlukan beberapa strategi bisnis. Yang pertama adalah fokus pada niche, yaitu identifikasi dan fokus pada segmen pasar yang memiliki kebutuhan khusus untuk 3D printing. Jadi tidak semata-mata 3D printing ini dapat disebarluaskan di berbagai pasar, namun terdapat pasar-pasar yang memang menjadi kebutuhan atau tempat
fitur khusus untuk 3D printing ini dipasarkan. Kemudian inovasi produk, yaitu memanfaatkan kemampuan 3D printing untuk menghadirkan produk-produk inovatif. Nah, dengan adanya 3D printing ini, kita sudah semakin mudah dalam melakukan pembuatan produk. Semakin mudah dan semakin gampang karena seperti yang sudah jelaskan tadi, terdapat pengurangan kesalahan-kesalahan hal-hal kecil seperti kurang presisi dalam membangun sesuatu, kurang detail dan segala macam. Kita bisa mengurangi potensi kesalahan tersebut dengan menggunakan 3D printing. Kemudian terakhir adalah layanan terintegrasi, yang dimana pada layanan terintegrasi ini terdapat tawaran layanan yang lengkap dari desain hingga produksi barang dengan 3D printing. Kemudian next slide. Terdapat tantangan dan kendala dalam adopsi 3D printing. Selain dari keuntungannya yang terbilang cukup wow atau cukup besar, dalam 3D printing tersendiri terdapat sebuah tantangan dan kendala. Terdapat 4 hal yang dapat mempengaruhi tantangan dan kendala dalam 3D printing tersebut. Yang pertama, biaya investasi, yang dimana peralatan dan bahan baku 3D printing masih membutuhkan investasi yang cukup besar. Kemudian yang kedua, kompleksitas teknis, di mana pengoperasian printer 3D memerlukan keahlian teknis dan pemahaman yang baik. Kemudian regulasi dan kebijakan, yang dimana beberapa sektor masih memiliki aturan yang membatasi gangguan 3D printing. Kemudian penerimaan pasar, diperlukan edukasi untuk meyakinkan konsumen akan manfaat teknologi 3D printing, karena mungkin di zaman sekarang sudah banyak hoax, penipuan, dan lain-lain. Maka diperlukan edukasi terlebih dahulu kepada konsumen untuk dapat meyakinkan mereka tentang manfaat teknologi dari 3D printing ini. Kemudian terdapat studi kasus bisnis technopreneurship 3D printing. Yang pertama, desain produk. Pelanggan dapat memesan produk dengan desain yang disesuaikan. Kemudian terdapat produksi cepat. Produk dicetak secara langsung sesuai pesanan tanpa perlu produksi massal. Kemudian kustomisasi. Teknologi 3D printing memungkinkan produk yang unik disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian efisiensi biaya, yang dimana biaya produksi dapat ditekan karena tidak memerlukan cetakan atau alat khusus. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bisnis 3D printing dalam technopreneurship ini adalah yang pertama, potensi bisnis. Teknologi 3D printing membuka peluang bisnis yang luas di berbagai sektor. Yang kedua, perkembangan teknologi. Inovasi dan perbaikan terus-menerus akan meningkatkan kemampuan 3D printing. Yang ketiga, prospek masa depan. 3D printing akan menjadi lebih terjangkau dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian video presentasi saya mengenai ide bisnis technopreneurship yang saya inginkan, yaitu 3D printing. Apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Saya Rusagala pamit undur diri. Terima kasih.